Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, khususnya kelas 7 SMPT Arisalah Kebumen, dan juga kepada orang tua dari peserta didik atau wali siswa SMPT Arisalah semuanya. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMPT Arisalah Boarding School, yang kami hormati rekan-rekan Ustadz, Ustadzah semuanya, dan segenap karyawan-karyawati SMPT Arisalah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya diberikan kemudahan, kesehatan, kasih sayang Allah kepada kita semuanya yang tidak terhingga, dan selayaknya kita senantiasa memuji kepadanya dengan bersungguh-sungguh dalam hal beribadah kepadanya, dalam hal ketaatan kepadanya. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW dalam memberikan panduan kepada kita tentang berkehidupan, tentang bagaimana kita sebagai seorang hamba kepada penciptanya, sebagai seorang anak kepada orang tuanya, sebagai orang tua kepada anaknya, sebagai seorang tetangga kepada masyarakat lingkungannya, sebagai kepala keluarga di dalam rumah tangganya, sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya, dan sebagainya. Keteladanan keseluruhan itu yang sudah dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW hendaknya terus menginspirasi kepada kita semuanya, sekaligus juga bisa kita teladani, bisa kita ikuti, bisa kita contoh untuk bisa kita laksanakan dalam keseharian kita. Khusus pada kesempatan kali ini masih dalam rangka MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah SMPT Arisalah Kebumen. Ini kesempatan atau waktu kali ini adalah tentang sosialisasi atau pengenalan terhadap boarding, ya. Jadi anak-anakku semua yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui atau perlu anak-anak semuanya ketahui bahwa SMPT Arisalah Kebumen ini menerapkan salah satu sistem pendidikan, yaitu sistem boarding, ya. Walaupun di tahun ini memang ada dua jadinya, yaitu ada full day dan ada boarding. Khususnya di kelas 7 nanti ada kelas full day dan ada kelas boarding. Tetapi kakak-kakak kelas kemarin, kakak kelas kamu semuanya itu dulu full boarding. Boarding itu apa? Boarding itu diasramakan. Artinya mereka tidak pulang balik setiap hari, tetapi mereka sekolah, mereka beraktivitas hariannya semuanya di lingkungan SMPT Arisalah. Kenapa ini penting, atau kenapa SMPT Arisalah menerapkan sistem boarding ini atau metode pendekatan pendidikan dengan cara diasramakan? Ini karena banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Ada keuntungan-keuntungan yang akan dirasakan oleh peserta didik, oleh anak-anakku semua yang dirahmati Allah. Nah, beberapanya bisa kita lihat dari bahwa pertama, anak-anak semuanya perlu mengerti, hari ini kita masih kanak-kanak, tapi 3, 6, 9, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, pada saatnya kita pasti akan menjadi pribadi yang terpisah dan harus mampu mencukupi kebutuhan dirinya, yang artinya tidak tergantung kepada orang lain. Nah, pada saatnya itu, pada saat dimana kita memang
harus terpisah dari orang tua. Situasi yang menyebabkan entah itu mungkin ya karena usia kita sudah saatnya, kemudian kita mungkin sudah berkeluarga, atau bahkan ketika kita mungkin kuliah harus di luar kota dan sebagainya. Nah, ini perlu ada semacam kayak latihan lah gitu. Sebagaimana kalau kita mau melakukan sesuatu yang ya paling sederhana, misal contohnya kita mau tanding bola contohnya. Ini kalau yang ikhwan ya, mau tanding bola. Kan tidak bisa tiba-tiba kita langsung bisa, tiba-tiba kita langsung pinter. Ya, minimal adalah latihan yang mandiri. Ya, kalaupun tidak ikut klub, tapi dia di rumah seneng main bola, di rumah seneng nendang bola, di rumah seneng juggling, di rumah macam-macam. Ya, nah kita berharap bahwa pada saatnya nanti kita terpisah dari orang tua itu kita tidak kaget, tidak gagap ya. Wow, ternyata sulit ya, harus begini. Kita harus berlatih tentang hemat, kita harus berlatih mengatur waktu, kita masih harus berlatih tentang ternyata bangun sendiri tanpa dibangunkan itu juga seringnya kesiangan dan sebagainya. Nah, makanya boarding ini sesederhananya adalah melatih kita dalam hal mengawali pembentukan kebiasaan-kebiasaan baik. Memang mungkin tidak akan sepenuhnya semua kemampuan pribadi kita terasah di sini. Tetapi ketika kita berlatih untuk tidak bersama dengan orang tua, itu bagaimanapun pasti banyak sekali yang harus kita kelola sendiri ya, dari mulai pribadi ya, misalnya contohnya mandi, terus lipat baju, terus cuci baju ya, belum lagi makan ya. Kalau di sini sih masih ada yang masakin gitu ya, tapi kalau di boarding yang lain atau asrama yang lain atau padanannya hampir ya seperti pondok pesantren, itu rata-rata mereka masak sendiri ya. Nah di sini ya latihan yang belum terlalu sulit lah ya. Contoh masak masih dimasakin gitu ya. Tapi kalau menyuci nanti kita tetap ada latihan mencuci. Ada yang boleh di laundry, ada yang harus dicuci sendiri. Nah ini kan salah satu latihan bekal hidup kita pada saatnya nanti ketika kita memang harus hidup sendiri, artinya tidak menggantungkan semuanya kepada orang tua. Jadi Habib Fatah ingin menyampaikan di sini bahwa anak-anakku semuanya ketika masuk ke boarding ini artinya adalah masuk pada pelatihan, ya, masuk untuk berlatih hidup mandiri. Ya. Kalau di pondok itu ada 5 jiwa pondok ya. Kalau di pondok pesantren ya kira-kira hampir sama lah seperti itu. Yang pertama yaitu tentang keikhlasan. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, para orang tua, wali siswa, peserta didik SMPT Risalah, ini menjadi penting. Poin yang pertama paling penting ya. Baik bagi anak-anakku semuanya, siswa maupun orang tua dan bahkan semua keluarga ya. Karena kesiapan seseorang untuk bersekolah ya, untuk tholabul ilmi atau untuk mondok, untuk di asrama, itu butuh dorongan yang cukup kuat dalam hal kesemangatan secara pribadi. Pertama pribadi. Jadi kalau kemarin mungkin karena dirayu atau karena keinginan orang tua, sekarang harus ditanamkan betul bahwa ini adalah menjadi dorongan kuat, harus muncul menjadi dorongan kuat dari anak-anakku semuanya. Untuk apa? Untuk kepentingan saya ke depan, kepentingan saya pada masanya nanti ketika besar. Saya misal mau SMA-nya tidak di Kebumen nih, kan berarti harus berlatih, belajar untuk hidup terpisah dari orang tua. Atau nanti saya punya target begini, punya target setelah SMP saya mau ini, atau ketika SMA saya harus sudah punya usaha dan maka tidak mungkin tanpa latihan-latihan yang sederhana. Nah, boarding itu latihan-latihan sederhana, diasramakan gitu.
gitu ya, dipisah dari orang tua kesadarnya. Itu saja masih bisa ditengok kan, masih bisa ditengok, masih bisa dikasih, masih boleh dianterin sesuatu ya, tambahin uang saku macam-macam. Nah, yang pertama keikhlasan. Ini harus dimiliki oleh semuanya, baik anaknya maupun orang tuanya, dan bahkan mungkin selain orang tuanya. Kalau hari ini anak-anakku semuanya mungkin sangat disayang banget sama simbahnya, satu rumah dengan simbah atau eyang ya, atau nenek kakek. Ini mohon maaf, selain orang tuanya, orang-orang yang betul-betul menyayangi ya, betul-betul memberi perhatian yang sangat kepada anak yang mau mondok, mau boarding ini juga harus ikhlas ya, tidak boleh setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti akan berpengaruh kepada jiwa anak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan dilatih tentang kesederhanaan. Jiwa asrama atau jiwa pondok itu yang kedua adalah kesederhanaan, yang terbiasa dengan semua fasilitas ya, HP milik sendiri ya, wifi unlimited ya, kemudian TV di masing-masing kamar ada misalnya, kulkas, minum es setiap hari ada kulkas ya, dan sebagainya. Baju biasa disetrikain, kalau kita ambil baju tinggal ambil sudah rapi semuanya ya. Handuk kalau tidak di tempatnya ya, tiba-tiba mau pakai ternyata sudah ada di tempatnya, di tempat jemuran dengan rapi dan sebagainya. Kesederhanaan itu bukan memiskinkan diri ya, tapi kesederhanaan itu adalah bagaimana kita bisa mengelola kehidupan kita, mengelola diri kita dengan fasilitas yang ada, dengan sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, nanti di asrama kan pasti itu fasilitasnya tidak akan selengkap yang ada di rumah ya. Contohnya apa? Fasilitas mencuci baju ya, tidak seperti di rumah. Di rumah anak-anak pulang, baju kotor lempar begitu saja, nanti tahu-tahu pagi sudah atau besok hari sudah bersih. Kalau di sini nggak bisa. Kalau kita tidak tempatkan baju itu di tempatnya, maka bisa jadi akan tercacar satu, yang kedua mungkin hilang, yang ketiga mungkin bisa jadi malah tidak lagi bisa dimanfaatkan. Ya, berarti ada hal-hal yang pasti akan terbatas di boarding, di asrama pasti ada keterbatasan. Karena memang kita sedang berlatih untuk berkehidupan, untuk hidup dalam situasi dan suasana yang seadanya. Maksudnya seadanya, apa yang ada di sekitar kita tetap bisa menyebabkan kita hidup dan tetap baik dalam kehidupan kita. Ini kesederhanaan. Yang biasanya mau minta apa, mau jajan semaunya sendiri ya, mau tadi sudah habis 10.000, siang minta lagi 10.000 dikasih, sore minta lagi 10.000 dikasih. Di sini enggak, di sini dibatasi. Untuk apa? Untuk berlatih tentang kesederhanaan ya. Bukan karena kita tidak punya, tetapi kita perlu melatih diri kita dengan fasilitas yang secukupnya ya, secukupnya. Karena pada dasarnya ya, perlu diketahui, pada dasarnya Allah itu akan pasti mencukupi yang kita butuhkan. Ini dalam konteks rezekinya. Tetapi kalau apa yang menjadi keinginan itu belum tentu dipenuhi. Karena antara kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Ya, kepinginannya kita begini. Tapi sebenarnya kita butuhnya tidak begitu. Ya. Kepinginannya kita setiap hari makannya yang enak, ya. Tapi sebenarnya kebutuhan kita makan itu kan yang penting bisa mengisi perut, ya, bisa menegakkan tulang kita, ya, menyehatkan diri kita. Kita maunya makan mie terus, ya. Keinginan. Tapi kebutuhan tidak begitu. Kebutuhan bahkan menghindari untuk makan yang tidak sehat contohnya. Harusnya kebutuhan itu adalah yang sehat. Ya. Keinginannya kita setiap hari nggak usah belajar gitu. Ya, padahal kebutuhan kita belajar. Nah, sehingga teman-teman semuanya di sini nanti akan dilatih tentang kesederhanaan. Kemudian yang ketiga, kita dilatih untuk mandiri di sini. Teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya dilatih untuk mandiri, ya, mengurus dirinya sendiri. Ya. Bagaimana cara menggunakan memencet, nah ini sederhana ya, memencet pasta gigi. Ya.
itu kita harus berlatih. Kalau kita tidak terbiasa, taunya sudah pokoknya dipencet-pencet gitu aja. Padahal ya kita perlu mengerti kalau cara memencetnya salah, itu nanti habisnya tidak bersih. Maksudnya dari wadahnya. Kalau tidak bersih berarti tidak berhemat. Ya. Padahal kita diminta berlatih untuk berhemat. Berdikari lagi, mampu mengerjakan sesuatunya secara mandiri. Bangun pagi contohnya. Sampai hari ini kan mungkin ada teman-teman yang tetap masih harus dibangunin. Kalau nggak dibangunin nggak bangun. Di sini dilatih waktunya tetap ya, agar bangun pada waktu-waktu yang tetap. Nanti kalau sudah 2-3 tahun terbiasa, insya Allah itu akan menjadi kebiasaan hidup kita. Ya, sebelum subuh kita bangun, ya, kemudian kita menyiapkan diri semuanya, berwudu, memungkinkan untuk sholat sunnah terlebih dahulu, ya. Subuh, habis subuh kita tidak tidur lagi, gitu. Kalau di rumah kan tidur lagi biasanya, ya. Terus kita beraktivitas, ya. Kemudian di sana harus ada kemampuan mengatur waktu. Antara subuh sampai jam sekian adalah waktu murojaah. Jam sekian sampai jam 7 adalah waktu makan dan mandi dan keperluan pribadi. Nah, padahal jumlahnya teman-temannya banyak. Tempat mandinya juga terbatas. Kan berarti harus diatur waktunya. Kalau kita tidak mampu mengatur diri kita, maka bisa jadi ya ada yang sampai jam 7 belum dapat antrian mandi, atau sudah dapat mandi tapi ternyata belum makan misalkan sebagainya. Nah, dilatih untuk berdikari di boarding ini. Nah, kalau sudah seperti itu nanti kita punya kebiasaan akan mengatur waktu kita. Kita punya agenda dalam satu hari ini. Maka bagaimana agar semua agenda itu bisa dilaksanakan? Itu tidak bisa tiba-tiba. Orang itu butuh latihan untuk mengatur waktunya. Yang keempat, ini yang tidak bisa waktunya. Yang keempat, dalam kehidupan asrama, dalam kehidupan boarding itu kita akan berlatih dan terus menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah ya, persaudaraan, brotherhood gitu ya, kesetiakawanan ya. Di sini ada teman yang mungkin karena saking sedihnya berpisah dengan orang tua sampai sehari 2 hari masih sedih. Ini kan butuh teman nih, karena dia belum punya teman. Nah, kita dilatih untuk mencoba menjadi bagian dari penyalur atau yang bisa menyalurkan perasaan teman yang sedang sedih itu ya. Kemudian juga hubungannya dengan, mungkin ada teman-teman yang kekurangan, mungkin ada teman-teman yang ada yang ya mungkin memiliki keterbatasan, sementara kita punya kelebihan, sementara kita bisa membantunya. Maka di sini dilatih ya, saling bantu. Contoh lagi tentang bangun tidur ya. Ada yang sudah terbiasa dengan bangun tidur pagi, tapi ada yang belum. Maka ketika dia satu kamar, maka dia bertugas untuk membantu temannya bangun pagi, bangun sebelum subuh itu atau bangun subuh itu. Belum lagi nanti ada kesetiakawanan atau ukhuwah ini urusannya dengan makan, karena harus mengambil sendiri-sendiri. Kalau kita di rumah kan bebas ya, satu magicom itu hanya untuk kita sama kakak kita 2 orang, sama ayah ibu kita 2 orang. Padahal masaknya banyak. Kita mau tantuk berkali-kali pun oke, itu boleh, tidak ada masalah. Mau makan nanti atau sekarang, nasinya pasti masih banyak. Nah, kalau di sini kita akan mendapatkan pengalaman yang indah gitu. Ya, pengalaman yang indah dalam hal berbagi, dalam hal ikut merasakan perasaan teman ya. Ketika dia ada kebahagiaan, kita juga ikut merasa bahagia. Ketika dia dalam kesedihan, kita juga menjadi orang yang menghiburnya dan sebagainya. Ya, ada kesetiakawanan. Ada yang mungkin belum mampu dalam hafalan, ya, kita lebih punya kemampuan, maka kita juga yang membantu membimbingnya, walaupun sudah ada guru pembimbing, ya, dan sebagainya. Itu akan harapannya kita punya hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kelima, kita dibiasakan dengan bebas untuk berpendapat, bebas untuk melakukan sesuatu, kebebasan ya, tetapi dalam kerangka positif. Ya, kerangka positifnya apa? Yaitu sesuai dengan aturan atau tatib yang ada di
pondok atau yang ada di boarding ini. Nah, itu beberapa hal yang mungkin perlu Abi sampaikan agar teman-teman semuanya sebelum nantinya masuk ke asrama ini sudah punya gambaran tentang bagaimana nanti gambaran di asrama. Ya, di asrama nanti satu kamar isinya antara 15 sampai 20. Bednya atas bawah ya. Nanti ada almari untuk masing-masing siswa ya. Nah, almari ini nanti diperuntukkan untuk misal satu lemari untuk 2 orang dan sebagainya ya. Jadi waktunya tinggal sebentar ya. Ya nggak apa-apa ya, ini langsung direkam, nggak ada cutnya, nggak apa-apa. Kurang berapa Bu? 10 menit lagi. Oke, Abi kasih gambaran ya tentang nantinya di asrama seperti itu. Ada ya, lemarinya kecil, jangan dibayangkan banyak, maka nanti ada buku tatib nih. Ini namanya buku tata tertib, buku panduan tata tertib SMPT Arisalah. Ini semuanya nanti dapat. Di sini nanti ada ketentuan-ketentuan tentang contohnya berapa baju yang boleh dibawa, ya. Alat-alat apa saja yang boleh dan tidak boleh dibawa. Kemudian apa saja yang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang, yang diperbolehkan, yang diwajibkan dan sebagainya. Di sini ada ketentuannya semuanya. Termasuk nanti ketentuan tentu tentang tatib sekolah secara umum. Nah, tapi Abi kasih gambaran dulu ya tentang kehidupan di asrama kita nanti, insya Allah. Yang pastinya ikhwan dengan akhwat dipisah, ya pasti ini sudah pasti ya, dipisah. Boardingnya itu pasti dipisah. Kalau kelas belajar memang untuk kelas 8 ya, besok kelas 8 masih digabung karena jumlah kelas 8 ikhwan dan kelas 8 akhwat itu baru memenuhi 1 rombel saja. Jadi, tapi itu untuk kelas belajarnya yang siang. Tapi kalau boardingnya tetap dipisah ya. Boarding dipisah, ikhwan akhwat. Kemudian aktivitas keboardingan juga berbeda antara ikhwan dan akhwat. Maksudnya tempat dan fasilitasnya tentu dipisahkan. Nah, kemudian itu di asrama ya. Nanti ada tempat makan itu juga nanti tersendiri. Kemudian ada pastinya karena kita butuh mandi cuci itu juga nanti diatur ya. Akan diatur, dibuat aturan-aturan bersama-sama dengan teman-teman satu kelas, satu ruangan. Bahkan di satu ruang asrama itu pun nanti akan diatur ya, diatur tentang tata tertibnya. Jam berapa harus tidur ya, jam berapa harus sudah bangun. Kemudian apa saja yang diperbolehkan selama di asrama, bagaimana melipat baju ya, bagaimana bagian yang diperbolehkan untuk tempat baju kotor dan sebagainya, itu sudah ada masing-masing, dan itu nanti semuanya kita dilatih untuk tertib rapi ya. Sehingga harapannya tentunya dari mulai kebiasaan mandi, kebiasaan tidur, kemudian kebiasaan mencuci, bersih-bersih ya, kemudian menata kamar, ini semuanya perlu dimulai latihan sekarang. Yang bisa dilatih dari sekarang apa contohnya? Biasakan setelah tidur langsung melipat selimut kalau biasa pakai selimut. Kalau tidak biasa pakai selimut berarti pakai sarung, lipat sarung yang biasa untuk tidur itu. Kemudian rapikan spray, kemudian pastikan spray kenceng ya, spray kenceng, tarik kanan kiri, kemudian letakkan bantal di tempat yang tetap. Misal arah tidur kita biasanya kepala di sebelah utara misalnya ya. Ya sudah, bantal tetap di situ. Terus berlatih yang itu saja dulu. Itu saja didisiplinkan setiap bangun tidur, itu sudah keren. Hari ini kita berlatih begitu. Jangan yang kemarin-kemarin biasa bangun tidur sarung dilempar sehingga membuat huruf O di tempat tidur. Ya, kemudian kita tinggal sampai siang. Jangan. Mulai sekarang bisa dilatih teman-teman semuanya, anak-anakku semua yang dirahmati Allah, dari yang sederhana ini. Bangun tidur, pastikan dilipat itu sarung, dilipat itu selimut, rapikan spray, bantal diletakkan di bagian yang biasa kita tidur untuk kepala kita, kemudian letakkan itu sarung atau selimut di atasnya ya. Intinya latihan yang sederhana dari mulai sekarang, jadi besok di sini juga terbiasa rapi ya. Kemudian masih untuk masalah tidur ya,
biasakan ketika mau tidur, ya biasakan ketika mau tidur berwudu, ya berwudu, kemudian dikibas, tempat tidurnya dikibas, di bahasa Jawanya disabet-sabet gitu ya. Ya, itu sesuatu yang baik untuk menghilangkan, misal di situ ada serangga, misal di situ ada ya hal-hal yang tidak baik lah, yang mungkin membahayakan kita juga ya. Ya, baru kemudian tidur. Ini satu contoh, bisa kita mulai dari sekarang ya, bisa kita mulai sekarang latihan itu. Kemudian yang sederhana yang lain, meletakkan barang pada tempatnya, ya, meletakkan barang pada tempatnya. Jadi tempat handuk, jemuran handuk di mana? Kalau jemuran handuk itu di dekat kamar mandi misal, ya jangan kita pakai handuk itu dari kamar mandi sampai kamar kemudian kita letakkan di atas tempat tidur misal contohnya, atau digantungkan di atas kursi lagi. Enggak, teman-teman semuanya selesai mandi kan hanya berapa menit keluar kan sudah rapi, dan kan enggak memakan waktu yang banyak. Bawalah itu handuk yang sudah basah kita pakai, kita buka lagi, kita letakkan di jemuran handuk. Itu contohnya. Ini hal sederhana. Jadi menempatkan kembali barang pada tempatnya. Fungsinya apa? Kalau handuk jelas, kalau handuk hubungannya dengan kebersihan badan ya, dengan kebersihan badan kita semuanya. Ini sangat vital dalam kehidupan keasramaan yang banyak, yang jumlahnya banyak anaknya dalam satu tempat. Handuk itu termasuk alat mandi yang cukup vital dalam hal kebersihan. Harus dijaga kekeringannya, harus dijaga dari jamur, maksudnya dari kelembaban ya, dari kelembaban. Kemudian harus dijaga kebersihannya, itu pasti. Makanya jangan sampai handuk itu seminggu baru dicuci gitu ya. Wah, itu horor itu ya. Nah, dari sekarang ya minimal kalau besok ke asrama ya bawa handuk 2 lah ya. Jadi 3 hari sekali dicuci ya. Itu karena itu sangat berpengaruh kepada kesehatan tubuh kita ya. Nah, dari sekarang, dari mulai yang masalah tempat tidur sampai alat mandi, baru satu ini loh, handuk ya. Kita belum bicara tentang lemari. Nah, kalau lemari ini sudah hampir selesai ya waktunya, mohon maaf. Ini bagian yang terakhir saja. Almari, biasakan menata pakaian itu sesuai dengan jenisnya ya. Misal kita punya lemari yang 3 rak atau 3 sab ya. Misal atas karena mungkin pas saja untuk 1 lipatan, mungkin untuk celana ya, celana panjang kita, celana luar kita, atau akhwat mungkin rok begitu ya. Kemudian bawah untuk atasan ya, dan sebagainya. Atau kalau memang bentuk lemarinya tidak seperti itu, lebar misal, berarti bisa dibagi 2. Nah, yang pasti klasifikasi barang mulai sekarang harus sudah punya Mas ya, Mas Mbak semuanya. Klasifikasi barang, penempatan pasti ya. Kemudian kalau besok sampai sini harus labeling. Labeling itu memberi nama ya. Mohon maaf. Bahkan dalaman pun harus dikasih nama. Iya. Karena biar tidak sampai tertukar ya. Agar juga tidak dipakai oleh orang lain. Atau ketika itu dipakai oleh orang lain, maka dia diketahui bahwa ini bukan barang miliknya. Ya, labeling itu menjadi penting, ya, menjadi penting agar kita tertib. Kita tidak menggunakan milik orang lain tanpa izin, ya, dan kita terjaga dari hal-hal yang kurang baik dalam hal ini tentang masalah kebersihan dan sebagainya. Ketertiban alat ya, dari mulai buku, bolpen, celana, baju, ya, kemudian bahkan alat mandi, ada gayung, ada ember, ada sendal bahkan. Itu semua di label, dikasih label ya. Bukan masalah takut hilang dan sebagainya, tetapi justru untuk kebaikan kita bersama dan mengenali barang-barang kita sendiri. Sementara itu ya, untuk pengantar boarding, jadi anak-anakku semuanya, hal-hal yang kecil tadi sudah bisa dimulai dari sekarang. Bapak Ibu wali siswa SMP Teh Arisalah, hal tadi yang Bipata sampaikan ini bisa dipandu dari sekarang. Yang remeh-remeh, yang kecil-kecil ini biar nanti menjadi kebiasaan dan tidak sulit lagi ketika anak-anak semuanya masuk di asrama. Demikian ya, dari Bipata cukup. Nanti mungkin kalau ada hal-hal yang terkait dengan
Abi Bata belum sempat menyampaikan ini ya. Ini secara umum nanti aturan atau buku ini nanti akan kita bacakan dan Bapak Ibu semuanya akan dapat ini untuk sama-sama mengerti satu pemahaman tentang aturan atau tatib yang ada di SMPT Arisalah. Tentu tidak cukup Abi Bata sampaikan di kesempatan kali ini. Kesempatan kali ini lebih kepada pembekalan anak-anakku semuanya agar nanti ketika ada di asrama sudah lebih siap dan lebih tertib sehingga target-target yang sudah dibuat oleh anak-anak semuanya termasuk oleh SMPT Arisalah bisa mudah untuk dicapai. Semoga Allah memudahkan kita semuanya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dijaga dari semua penyakit. Semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita seluruhnya, anak-anak kita, ya, orang tua kita, dan semua teman-teman kita. Dan semoga kita dipertemukan di boarding di asrama SMPT Arisalah dalam kondisi yang lebih baik lagi. Dan semoga tidak lebih lama lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak kekurangan mohon maaf, banyak kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.